Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Masih bersama saya di Harina Channel. Dan untuk video kali ini kita akan bahas token Yosi lagi guys. Karena token Yosi itu menurut saya token potensial di tahun 2022 guys. Atau token meme, bukan sekedar token meme guys. Jadi kita akan lihat kenapa menurut Harina Channel token Yosi itu token potensial di tahun 2022 guys. Oke, kita akan lihat berita selengkapnya di video kali ini. Jangan lupa kalian like video ini dan kalian subscribe channel ini guys, agar kalian gak ketinggalan berita tentang Yosi dan cryptocurrency yang lainnya yang terbaru dan yang terlama guys. Oke, kita bisa lihat di BSC Daily guys, dan di sini akunnya itu sudah terverifikasi ya. Nah, kita bisa lihat di sini pasar cryptocurrency berjalan sangat cepat. Kami tidak tahu proyek mana yang terbaik, tetapi kami yakin bahwa beberapa logo memiliki solusi inovatif untuk masa depan dan didukung oleh yang terbaik. Mana proyek favoritmu guys? Jadi menurut saya sih Yosi ya, kalau saya pribadi guys. Dan di sini meme token ya, meme token itu ada sekitar 9 yang bisa dikatakan dikategorikan di BNB Chain potensial Lego in 2022 guys. Jadi ada yang pertama itu ada Baby Doggy, lalu ada Floki Inu dan ada Yosi guys, dan ada Rich Quart itu di nomor 4, dan ada Pitbull, lalu Zuru Inu dan Marvin Inu, lalu ada Fat Avery Gorilla atau FEG ya, dan di sini ada Kiba Inu guys. Dan buat teman-teman semua, mana token yang menurut kalian itu token yang wajib kita bahas di channel ini guys? Jadi komen di kolom komentar ya, di antara 9 token ini guys. Nanti kita akan bahas di next video, tapi sekarang kita akan bahas token Yosi. Kenapa token Yosi itu masuk dalam kategori token yang potensial guys? Oke, di sini kita bisa lihat dari Medium ya, hadirkan game fee ke Web 3.0. Mode IO baru di Yosi Launchpad akan hadir. Jadi kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang project IO guys, atau model baru ya, atau IO itu seperti apa gitu guys. Dan di sini IO adalah mode penawaran game fee berbeda yang mengembangkan penawaran aset awal untuk proyek Web3 berkualitas tinggi dan token IDO tradisional menjadi kombinasi. Jadi penambangan Genesis NFT dan penambangan likuiditas pertanian berdasarkan kotak buta Genesis NFT guys. Jadi kita bisa lihat di sini apa itu IO? IO itu kan kemarin juga kita udah bahas, dan IO itu adalah inisial Yosi NFT offering. Adalah penawaran Billbox Genesis NFT untuk proyek blockchain Web 3.0 berkualitas tinggi. Jadi menurut saya itu IO itu akan berkembang lebih baik lagi gitu guys, dan lebih terdesentralisasi. Dan di sini fungsi IO itu ada 3, yaitu NFT Billbox Sale dan Genesis NFT Mining Pool, lalu Farming Pool guys. Dan yang pertama itu kita bisa lihat di sini. Nah, di sini yang pertama kita bisa lihat penjualan kotak buta NFT atau NFT Billbox Sale guys. Dan di sini bisa kita lihat pihak proyek dapat membeli Billbox NFT dalam waktu yang ditentukan melalui Yosi Launchpad, dan dengan aturan yang diumumkan sebelumnya. Komunitas keluarga Yosi dengan pemegang Yosi sebanyak 430.000 akan berpartisipasi dalam penjualan Billbox Genesis NFT melalui hasrat NFT keluarga Yosi atau daftar putih proyek guys. Jadi mantap ya perjalanan dari Yosi ini untuk. Oke, di sini kita bisa lihat dengan membuka kotak buta NFT Anda bisa mendapatkan NFT dengan hasrat awal dan NFT akselerator farm LP yang berbeda. NFT yang berbeda akan memainkan peran yang sesuai dengan penambangan NFT
dan penambangan likuiditas pertanian guys. Jadi ada 10% dari dana yang diperoleh dari penjualan kotak buta NFT akan digunakan sebagai biaya pemeliharaan protokol, dan di sini akan secara otomatis ditukar ke Yosi. Diantaranya 50% akan dibakar, 40% akan disuntikan ke kolam penambangan Yosi, dan 10% akan digunakan sebagai pendapatan penambang Yosi. Dan saat yang sama Yosi menyerahkan proyek untuk menyuntikkan sisa 50% volume penjualan ke dalam kumpulan likuiditas DEX sebagai likuiditas awal proyek, dan menggunakan sisanya untuk operasi dan pengembangan proyek. Jadi jelas ya, di sini jelas banget untuk pembakaran dari penjualan kotak buta NFT guys. Jadi teman-teman semua wajib disclaimer on dan Dior ya. Kalian selalu pahami projectnya, dan kalian juga harus mempelajari lebih dalam tentang project yang akan datang gitu guys. Dan di sini ada yang nomor 2, itu ada penambangan NFT guys. Jadi setelah membeli kotak buta NFT, pengguna dapat memperoleh NFT dengan hash rate awal yang berbeda, dan staking ya, atau mempertaruhkan mengirimkan NFT ke dalam NFT mining pool proyek untuk berpartisipasi dalam penambangan Genesis NFT proyek. Jadi token proyek didistribusikan sesuai dengan total hash rate dari NFT yang dipertaruhkan. Untuk mencapai distribusi token awal, kalian di sini biasanya kami merekomendasikan Genesis NFT mining pool untuk dioperasikan di siklus penambangan 3, 6 dan 12 bulan guys. Dan di sini pada saat yang sama pengguna dapat mempertaruhkan token proyek untuk meningkatkan hash rate mereka untuk mendapatkan hash rate yang lebih tinggi dan lebih banyak token. Jadi kita pelajari lebih dalam lagi guys. Dan di sini NFT dapat diperdagangkan dan lelang secara bebas di Yosi NFT Marketplace setelah bill box dibuka, namun dalam jangka waktu tertentu sebelum berakhir siklus penambangan NFT proyek. Transaksi pasar rangkaian NFT ini akan ditutup untuk melindungi kepentingan pengguna guys. Jadi kalau misalkan di Yosi Marketplace itu kita nggak bisa entry terus langsung bisa jual nunggu ada yang beli gitu, nggak. Dia kayak semacam bid gitu ya, mana yang paling mahal nanti dia yang dapat gitu guys, kayak di bid gitu kan. Tapi di sini ada durasinya guys. Kalau misalkan dalam waktu 1 kali 24 jam NFT kalian itu belum laku, ya udah nanti dia akan balik lagi ke wallet kalian dan kalian harus menjualnya lagi gitu guys. Sepertinya pengertiannya seperti itu. Oke, jadi di sini kita bisa lihat. Jadi kita akan lebih singkat lagi ya. Jadi di sini ada penambangan likuiditas farm. Jadi Yosi menyediakan fungsi farm untuk proyek IO atau IO yang memudahkan pengguna untuk berpartisipasi dalam penambangan atau penambangan LP satu atap. Jadi dan mendorong anggota komunitas untuk menyediakan likuiditas yang lebih memadai untuk proyek pada tahap awal. Dan di sini setelah membeli kotak buta NFT, Anda kemungkinan bagi pengguna untuk mendapatkan NFT accelerator farm yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisien pertanian dan memperoleh lebih banyak pendapatan penambangan dalam penambangan likuiditas proyek. Dan di sini ada keuntungan dari IO mendistribusikan token proyek dalam bentuk staking NFT ke tambang dapat mengurangi sirkulasi awal token.
Dan di sini mendistribusikan token ke pengguna yang berbeda dalam jumlah yang dan nilai yang berbeda, memaksimalkan distribusi terdesentralisasi dan menghindari token awal yang terlalu konsentrasi guys. Dan di sini hash rate dapat ditingkatkan dengan mempertaruhkan sejumlah token proyek yang sesuai. Game fee ini kondusif untuk mengunci bagian dari sirkulasi token. Jadi keterlibatan proyek serta kekuatan pengguna atau pemegang NFT cenderung lebih tinggi daripada pemegang token guys. Dan di sini yang kondusif untuk pengembangan ekologi proyek dan pengembangan komunitas awal. Jadi buat teman-teman semua yang punya proyek cryptocurrency, kalian bisa menambahkan sistem IO ini dan bekerja sama dengan Yosi Launchpad guys. Oke, jadi mungkin pengertian dari IO secara mendalam ya tentang fungsinya dan tentang manfaatnya IO atau keuntungan IO kita bisa pahami bersama guys. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum terlalu paham, kalian bisa pelajari ulang di yosimedium.com guys. Kalian bisa cari di Google ya. Mungkin kita akan lihat di CoinMarketCap guys. Oke, kalau misalkan kita lihat di CoinMarketCap, USD itu mengalami kenaikan sekitar 0,36% di harga 0,004635 guys. Dan dia menduduki posisi di 363 guys. Jadi kalau misalkan kita lihat di market cap-nya itu sekitar 1,18% untuk kenaikannya, dan dengan total rupiah itu sekitar 1,7 triliun. Untuk market cap secara keseluruhan itu ada 4,6 triliun guys. Dan untuk volume perdagangannya ada sekitar 10 miliar atau mengalami penurunan sekitar 73%. Untuk sirkulasi supply seperti biasa tidak ada perubahan guys. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat di harga Yosi di chartnya satu hari yang lalu atau satu hari ke belakang, itu mengalami kenaikan yang sangat bagus sekali guys. Dan untuk 7 hari terakhir itu mungkin masih mengalami penurunan. Kita lihat sebentar guys. Nah, benar ya, masih ada merah-merahnya guys. Jadi kita harus bersabar dan lebih bersabar lagi untuk project Yosi ini guys. Dan buat teman-teman semua, harap disclaimer on dan dia selalu gunakan uang yang aman agar kalian nggak nangis di pojokan guys. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat daily burn ya dari Yosi Burn, dan di sini dia itu mengatakan atau nge-tweet dalam 24 jam terakhir ada total sekitar 3,1 billion token Yosi yang dibakar melalui mekanisme pembakaran yang berbeda. Sejauh ini total yang dibakar itu sekitar 625 sekian triliun guys. Dan untuk persentasenya itu sekitar 62% atau 62,549% guys. Dan untuk total pasokan awal itu masih tetap sama guys, 1 kuadrilian. Oke. Jadi mungkin untuk video Yosi tentang IO atau mendalami project IO ya, untuk di tahun 2022 mungkin bisa terrealisasi dan ada perkembangan dari Yosi dan dia bangkit dari keterpurukan. Sebenarnya bukan terpuruk ya, dia lagi koreksi besar-besaran gitu guys. Dan mudah-mudahan di tahun 2022 ini Yosi mencapai Rp1 aja guys. Oke. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.